Salve, kembali lagi di Siraman Rohani Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang berbahagia, khususnya umat Katolik Keuskupan Banjarmasin yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami bertiga, saya Romo John Rustam, saya Elizabeth Elmelia, saya Urbanus Nurdin. Kami bertiga akan membawakan renungan Katolik dengan tema besar menaburkan benih kasih di bumi Kalimantan Selatan, dan dengan tema khusus kehendak menjadi orang Samaria yang baik hati. Sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berkenanlah kepada kami mengucap syukur karena hari ini Engkau perkenankan kami untuk merenungkan bersama bagaimana kami harus memiliki kepedulian dan kasih kepada sesama kami. Lewat teladan orang Samaria yang baik hati, inspirasi iman bagi kami setiap hari. Sebagaimana Yesus Putramu senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak dan kepada mereka yang memohonkan bantuannya, demikian pun gerakkanlah kami juga untuk memiliki kepedulian dan kasih Yesus itu kepada sesama kami. Akhirnya berkatilah kami dan acara yang baik ini, utuslah karunia Roh Kudus-Mu untuk memberkati tutur kata dan ungkapan hati yang keluar dari mulut kami masing-masing. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mengawali renungan kita saat ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil yang nanti diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Saudariku Elizabeth akan membacakan untuk kita semua. Bacaan dari Injil Lukas, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudara-saudariku terkasih, pemirsa yang berbahagia, ada dua bagian penting yang mau kami sampaikan dalam renungan hari ini, yakni pertama bahwa saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang ayat kitab suci yang kita baca tadi. Lalu kemudian kami akan membagikan pengalaman-pengalaman kami secara nyata di lapangan, bagaimana kehendak kami untuk menjadi orang Samaria yang baik hati itu kami laksanakan dalam keadaan dan kemampuan kami yang sederhana. Pertama-tama mari kita belajar dari kitab suci yang kita dengarkan. Ada dua bagian penting dalam ayat kitab suci ini. Kalau kita tadi menyimak dan mungkin ada yang membuka-buka kitab suci, ayat 25 sampai 29 itu berbicara tentang perintah dan hukum yang utama yang disampaikan oleh Yesus menjawab pertanyaan sang ahli Taurat, yakni hukum kasih. Lalu ayat 30 sampai 37 itu berisi tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang dipergunakan Yesus untuk menjawab pertanyaan sang ahli Taurat terhadapnya yang menanyakan siapakah sesamaku manusia itu. Kedua bagian ayat ini saling menguatkan dan merupakan satu kesatuan walaupun seperti terpisah, karena perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu adalah contoh dan penegasan Yesus tentang siapakah sesama manusia itu yang harus dikasihi, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, yang merupakan bentuk ungkapan kasih yang utama tersebut. Di dalam perintah kasih sebagai hukum terutama yang ditanyakan oleh ahli Taurat tadi, Yesus menjawab bahwa untuk mencapai hidup yang kekal, orang harus punya kasih, yakni kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tadi Yesus menjawab, kasihilah Tuhan. Ahli Taurat itu ketika ditanya oleh Yesus menjawab, apakah hukum yang utama itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kedua perintah ini tidak berdiri sendiri. Mereka adalah perintah kasih dan keutamaan hidup yang sama-sama kuat dan penting dan harus dilaksanakan secara utuh, tidak terpisahkan. Kalau kita mendambakan hidup kekal, lakukanlah kasih, tapi secara utuh, tidak dipilah-pilah. Maksudnya di sini contoh, kita bisa mengatakan saya mengasihi Allah sebagai perintah yang mungkin bagi kita sangat teramat penting. Lalu dengan kesungguhan hati kita melakukannya, kita pun melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan perintah itu. Tapi kita lupa bahwa di sana ada sesama kita yang memerlukan perhatian dan kasih kita. Demikian juga sebaliknya, kita katakan bahwa saya sebagai orang yang punya kepedulian terhadap sesama, saya melakukan semuanya ini dan itu saya lakukan dengan kesungguhan hati. Tapi lupa bahwa ada bagian penting dari hidupnya itu juga diperuntukkan untuk memuji, memuliakan Allah sebagai pemilik kehidupannya. Maka oleh sebab itu, Yesus mau mengajak kita semua, kalau kita mau mengasihi sesama, kita harus mengasihi Allah. Kalau kita mau mengasihi Allah secara sungguh-sungguh, kita juga harus mengasihi sesama.
Karena di dalam kitab kisah penciptaan sendiri, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupanya. Maka saudara-saudaraku terkasih, ini bagian pertama dari Injil yang dibacakan oleh saudari Elis tadi. Lalu berikutnya yang bagian kedua. Bagian kedua merupakan sebuah contoh. Siapakah sesamaku manusia itu? Pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus. Yesus menyampaikannya, menjawab pertanyaan itu dan menyampaikannya dengan perumpamaan. Ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun yang merampok dan memukulinya sampai setengah mati. Dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Pastilah orang ini adalah orang Yahudi yang baik. Kemungkinan besar dia ke Yerusalem itu untuk melakukan kewajiban agamanya di bait suci. Dan orang ini mau pulang ke Yeriko dirampok oleh penyamun. Yang dikatakan tadi bukan hanya mau rampok tapi memukulinya juga sampai setengah mati. Dan kalau tidak ditolong, orang ini bisa mati di situ. Nah, disinilah terjadi contoh yang paradoks dari Yesus. Seorang imam yang melalui jalan itu dan melihat orang yang malang ini, dia pilih jalan lain, tidak mau menolong. Kalau Elis ngelihati orang ini kira-kira bagaimana? Mungkin takut menolong. Kabur. Oh, kabur. Ya bisa jadi. Mungkin imam ini melewati orang itu takut. Kalau nanti saya dipersalahkan, jangan-jangan saya mungkin yang dianggap merampoknya atau apa. Padahal imam ini adalah orang yang diutus untuk mewakili umat manusia dalam urusan-urusan dengan Tuhan yang berkaitan dengan keagamaan. Ia dianggap sebagai perantara antara Allah dan umatnya. Imam mempersembahkan kurban di bait suci, melakukan doa syafaat, memberkati umat, mengajar Taurat. Orang yang mengajar Taurat tentu tahu bahwa menolong sesama itu adalah keutamaan. Betul Pak Urbanus? Ya, betul. Lalu mengapa dia tidak peduli, tidak berbelas kasih dengan orang sekarat ini? Lalu berikutnya muncul kata Yesus orang Lewi. Orang Lewi kalau dalam kitab suci itu adalah salah satu dari keturunan salah satu dari ke-12 suku Israel. Dia keturunan Lewi, putra Yakub dari Lea. Apa peranan orang-orang Lewi? Mereka dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk melayani umatnya. Tugas utama mereka melayani di tabernakel atau kemah suci dan juga di bait suci Yerusalem. Mereka bertanggung jawab terhadap ritual-ritual keagamaan. Jadi orang ini boleh kita anggap sebagai orang yang kudus, orang yang saleh. Yang seharusnya ya kalau orang seperti ini adalah orang yang punya hati. Namun mengapa mereka tidak menolong? Kita tidak tahu alasannya karena memang tidak dijelaskan. Yesus saya mau mengatakan bahwa yang ketiga ada orang asing. Orang asing ini adalah orang Samaria yang mau membantu. Saya katakan orang asing karena orang Samaria ini adalah orang yang secara sosial bermusuhan dengan orang Yahudi karena 1-2 sebab. Namun orang ini ternyata punya kepekaan akan kemanusiaan. Ia melihat orang yang setengah mati itu, yang sekarat itu. Ada belas kasihan yang mendalam di hatinya. Ia tergerak oleh belas kasihan itu. Bukan hanya sekedar bersimpati atau merasa sedih karena orang itu begitu. Tapi dia berempati. Ia memang merasa sedih melihat keadaan orang itu dan kesedihannya itu yang menggerakkan dia, mendorong dia untuk bertindak dan menolong orang ini. Lihat di sini. Imam orang Lewi tidak menolong, tapi justru orang asing yang menolong.
Dan itu adalah bagian dari kepedulian terhadap sesama. Orang Samaria ini bertindak mengatasi sekat-sekat sosial. Ia menolong orang Yahudi ini walaupun tadi secara sosial mereka ini bermusuhan. Karena ia mau melaksanakan kasih yang sejati yang melampaui batas-batas ras, suku, kaum, latar belakang sosial, golongan dan sebagainya itu. Dan inilah yang disebut kasih sejati. Ia melakukan tindakan nyata, bukan hanya sekedar wacana atau teori tentang kasih. Boleh orang mengajar, tapi belum tentu orang sanggup untuk melakukan. Kira-kira gambaran itu tadi ada pada para imam itu. Berani menolong berarti juga berani berkorban. Orang Samaria ini bukan hanya keluar duit yang banyak, sampai menyewa penginapan dan sebagainya, tapi juga ia mengorbankan waktunya, tenaganya, gengsinya. Dan itu adalah sebuah pengorbanan yang tanpa pamrih. Saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah benih-benih iman yang kita dapatkan dari Injil yang kita dengarkan tadi. Jadi siapakah sesamamu manusia itu? Sekarang ini pertanyaannya. Pertanyaan ini untuk kita. Sesama itu adalah mereka yang memerlukan perhatian, mereka yang memerlukan kepedulian, memerlukan tindakan kasih kita yang konkret, yang nyata, yang kita buat dengan kesungguhan hati, walaupun mungkin ada pengorbanan di sana. Sesama manusia itu bukan soal orang yang sebangsa dengan kita, sesuku, satu kelompok sosial, satu golongan dan sebagainya. Ketika menemukan orang yang sungguh-sungguh memerlukan perhatian dan kepedulian itu, lakukanlah kepadanya buah tindakan kasih yang sesungguhnya, yaitu menolong dan menyelamatkan. Salve, saudara-saudariku terkasih. Pengajaran Yesus untuk kita tentu mengajak kita untuk melaksanakan tindakan kasih itu dalam keutamaan hidup kita, yang dapat membawa semakin banyak orang kepada kehidupan, bahkan kepada kehidupan kekal. Menjawab pertanyaan ahli Taurat tadi, Yesus mau menegaskan bahwa sesama manusia adalah siapa saja orang yang memerlukan bantuan kita tanpa memandang siapakah mereka. Kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi orang lain dengan menunjukkan belas kasihan dan kasih nyata dalam perbuatan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kami seperti saya katakan di awal tadi, ingin memberikan sedikit pengalaman kami, bagaimana kami membawa benih-benih kasih itu di dalam keseharian hidup kami, walaupun mungkin kami ini siapa gitu. Mungkin kami ini bukanlah orang yang penting atau berpengaruh dan sebagainya. Dengan kemampuan yang ada kepada kami, misalnya saudari Elis yang masih anak muda, masih single loh dia nih. Lalu Pak Urbanus yang adalah seorang guru yang berusaha di pedalaman sana untuk memajukan mereka di sana, yang harus berjuang untuk mengajak anak-anak itu sekolah walaupun mereka ingin bermain, terutama ketika musim bakar ladang tiba, mereka bermain di ladang yang terbakar itu sehingga bedak mereka indah pakai arang yang dimasukkan ke muka. Itu kan menarik. Hari ini kami akan mencoba merenungkan bagaimana kasih sesama itu kami lakukan di dalam kesederhanaan kami, apa adanya yang kami miliki. Maka tentu kesempatan yang pertama saya akan berikan kepada saudari saya. Kami sepakat ladies first. Kita penghargaan terhadap saudari kita yang
dari tadi sudah semangat betul mau menceritakan pengalamannya ya. Saya sedikit memperkenalkan saudari kita ini kebetulan ada bersama anak muda yang lain di lapangan untuk bersama membantu generasi-generasi muda di sana. Tanpa ada sinyal dulunya, jalan jelek dan sebagainya. Nah, sekarang saya persilahkan kepada saudariku untuk menyampaikan buah-buah pengalamannya selama berada di tempat tugas yang sekarang mungkin sudah beberapa tempat tugas ya? Baru beberapa. Oh, baru beberapa, bayangkan. Silakan. Baik, Pastor. Terima kasih banyak dan juga pemirsa TRRI dan juga teman-teman saya mungkin yang saat ini menonton di rumah. Salam ya, saya mewakili teman-teman yang berada di lapangan juga yang saat ini. Saya akan berbagi tentang pengalaman kami di Pegunungan Meratus ya. Bagaimana kami ini disatukan di sana dan saya percaya Tuhan itu memakai kami orang-orang muda yang berkumpul dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kami di sana melakukan ya semacam kegiatan kemanusiaan bersama dengan Gereja Katolik di Keuskupan Banjarmasin ini. Jadi kami berjumlah 15 orang dan kebetulan saya dipercaya hari ini untuk bersama-sama di sini bersama dengan pastor dan juga teman saya yang berjuang di lapangan juga ya. Jadi banyak sekali pengalaman kalau mau diceritakan mungkin tidak cukup ya para pemirsa yang terkasih. Tapi hari ini saya belajar dari orang Samaria yang beliau tidak kenal siapa yang ditolong tetapi dengan ketulusan hati tidak mengharapkan apapun tetapi rela dan mau bahkan mengorbankan sesuatu yang dia punya dari dirinya untuk melakukan hal tersebut. Ya bersifat kemanusiaan ya tadi. Karena tidak dikenal tetapi ditolong dan bahkan ditinggalkan uang, bahkan kalau kurang nanti akan ditambahkan. Nah, saya belajar dari seorang Samaria ini bahwa sebagai orang muda memang tidak gampang ada di tempat yang boleh saya bilang ya, kalau kebanyakan anak muda sekarang senangnya mungkin di tempat yang ada sinyal, tempat yang enak, jalannya aksesnya enak dan ada bersama keluarga. Nah, kami ini tinggal bersama di tempat yang berbagai macam dan tidak ada yang kami kenal. Nah, seperti itu. Tetapi di situ saya merasa bahwa ternyata hidup saya ini berguna ya. Hidup saya berguna. Datang di situ, sudah 8 tahun saya berada di tempat itu, saya menemukan berbagai macam, dari anak kecil sampai orang tua, mereka mengalami berbagai macam masalah. Nah, kami lebih seringnya banyak bersama anak-anak. Nah, memang ada sebagian orang tua yang kadang kita masih muda, tapi kita harus menjadi seperti orang tua juga, menjadi psikolog bagi mereka, padahal bukan basicnya kami. Tetapi ya puji Tuhan, kami dipercaya bisa seperti itu. Nah, kalau dengan anak-anak banyak kami menemukan yang usia SMA, SMP, bahkan mereka juga belum bisa membaca. Nah, di situ kehadiran kami sangat membantu mereka untuk belajar bersama, berkumpul bersama, untuk belajar supaya mereka bisa maju, mereka bisa dapat membaca sehingga ada pengalaman yang berbeda di kehidupan mereka. Bayangkan sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi kok masih ada di zaman seperti itu ya, Indonesia kita ini merdeka. Nah, jadi saya merasa ternyata sebagai orang muda, saya sangat berguna ada di tempat ini. Dan saya dipakai oleh Tuhan untuk melayani di sini, seperti itu. Dan banyak lagi saya menemukan, kok mereka ini kalau misalnya hidup mereka itu ya saya, kamu, nggak mau peduli dengan sesama, atau bahkan kadang orang tua juga mereka tidak peduli. Yang sakit, misalnya ada orang tua yang sakit, ya sudah, mereka biarkan saja sakit, tinggal tunggu, ya udah tunggu meninggal saja, nggak mau dibawa ke dokter atau apa. Mereka nggak ada punya rasa empati yang seperti itu. Nah, kehadiran kami juga membantu mereka membuka pikiran bahwa kita ini sebagai seorang anak wajib membantu orang tua, menolong orang tua, karena orang tua lah makanya kita ada di dunia. Itu
beberapa hal yang kami temukan. Dan ada juga kami menemukan, saya menemukan di sana mereka juga, karena Indonesia ini kaya sekali ya, dan alam indah, hidup kita beraneka ragam, sangat majemuk. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri kita sangat majemuk ya. Jadi di sana juga budayanya kental, tapi mereka hampir tidak mengenali bagian yang anak-anak mudanya ya. Banyak yang mereka tidak tahu adat dan budaya mereka sendiri. Nah, kehadiran kami juga itu membantu mereka untuk mengenali mereka. Ini saya, ini kami tidak boleh ya kehilangan diri kami. Jadi seperti itu. Dan memang itu tidak gampang dan tidak mudah. Banyak perjuangan yang kami lakukan ya bersama dengan beberapa orang teman kami, dan kami memang mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan di lapangan. Tapi ya percaya ya Pastor ya, kalau Tuhan menolong pasti kita bisa, ya kan? Ternyata banyak benar pengalaman yang kau diceritakan. Iya. Jangan-jangan Pak Urbanus Nanti- tidak dapat waktu ini. Oke, baik, terima Iya. kasih saudariku. Demikian, Bukan memotong, tetapi nanti kalau masih sempat waktu kita berikan kesempatan lagi, kayaknya semangat benar. Harus memotong lah begitu kan? Ya. Karena kita bagi waktu. Nah, selanjutnya bagian pengalaman ini kebetulan saya mengajak teman kita ini, beliau adalah seorang guru di SD Pedalaman Filial yang sudah cukup lama membina anak-anak di sana, mengajar, kemudian mengatasi kesusahan di kampung, bahkan sampai dipercaya di sana. Dulu sempat mau diminta jadi pembakal gitu kan. Padahal beliau ini bukan orang asli di situ, tapi beliau jauh-jauh datang dari NTT sana untuk ya membantu kita di sini. Silakan Pak Urbanus, saya pikir banyak pengalaman menarik yang bisa Bapak sampaikan juga. Siapa tahu nanti betul-betul jadi pembakal. Amin ya. Oke, silakan Pak Urbanus. Terima kasih Romo. Jadi saya sudah 8 tahun mengajar di pedalaman Meratus Romo. Begitu banyak tantangan, terutama medan yang kita lalui, ditambah lagi tidak ada listrik dan tidak ada sinyal. Ya, tapi itu sudah terbiasa. Kami di pedalaman Meratus itu memang tujuan utamanya mencerdaskan anak bangsa. Saya itu perpanjangan tangan dari pemerintah dan juga dari Gereja Katolik untuk membantu melayani masyarakat di sana, terutama untuk anak-anak. Karena berawal dari keprihatinan saya melihat anak-anak itu ketika jalan-jalan ke sana. Jadi anak-anak itu tidak sekolah. Jadi ketika orang tuanya pergi mendulang atau ke ladang, ya mereka juga ikut berladang, ikut mendulang juga. Jadi ketika melihat keadaannya seperti itu, saya waktu itu putuskan untuk layani mereka. Jadi selama di sana juga, karena sekolah pedalaman, maklum aja Romo, berbagai macam keterbatasan, ya. Tapi kami selalu terbuka dengan masyarakat, terutama dengan orang tua murid untuk bekerja sama, gotong royong untuk membangun apa yang belum ada gitu kan. Dan juga dibantu oleh para Romo. Terima kasih banyak dari Gereja Katolik yang selalu mensupport kegiatan kami dengan masyarakat, sehingga kami tidak ketinggalan jauh sekali ya. Jadi kehadiran kami juga di sana bukan hanya sebagai pengajar saja, kami juga di masyarakat ya ikut ambil bagian juga kegiatan kecil di masyarakat. Misalnya juga ketika ada yang sakit, kami bisa bantu mengantarnya sampai ke rumah sakit gitu kan. Begitu juga masalah administrasi juga biasanya di pedalaman ini kan, masalah KTP, kartu keluarga, kami juga ya membantu sedikit lah. Karena yang bertanggung jawab utama kan pemerintah desa. Jadi
Dasarnya itu tadi seperti dalam bacaan tadi, ada belas kasihan, rasa. Jadi kasih yang kita terima dari Tuhan itu kita bagikan lagi kepada saudara kita yang belum mengalami kasih itu. Sekarang saya tidak sendiri lagi di sana, sudah ada teman 3 orang, tapi di beberapa tempat juga. Dan kami selalu berterima kasih kepada para romo yang juga selalu mensupport, kepada pemerintah juga, supaya apa yang menjadi visi misi pendidikan itu kan untuk mencerdaskan anak bangsa. Supaya tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Seperti kata Mbak Elizabeth tadi kan, kita sudah 80 tahun merdeka, kok masih banyak yang ketinggalan gitu ya. Jadi itu tugas kami. Ya puji Tuhan sampai saat ini ya masih bisa dilalui tantangan-tantangan itu. Kita berharap banyak lagi anak muda nanti yang peduli untuk menaburkan kasih itu kepada saudara-saudara kita yang belum mengalaminya. Dan semoga yang tenaga pengajar yang ada juga, ya semoga selalu berkobar dan bercahaya untuk melayani anak-anak dan juga masyarakat di Pegunungan Meratus. Ya ngomong-ngomong, tenaga yang baru itu berasal dari mana dan apakah diundang atau mereka punya niat sendiri untuk membantu? Iya, pada intinya kami juga tidak menawarkan itu atau membuka lowongan kerja ya, karena itu tidak ada Berarti gaji inisiatif mereka untuk Iya. membantu. Puji Tuhan lah, Tuhan mungkin mengirim mereka tergerak hati bilang, Pak saya mau ikutlah ke gunung, saya mau merasakan juga. Saya bilang ayo, kalau mau kita berangkat. Dan kita berbaur dengan masyarakat di sana. Kalau masyarakat pedalaman ini sangat ramah Romo. Jadi siapa saja yang datang dari berbagai macam suku agama, mereka menerima dengan baik, apalagi kalau kita tujuannya baik. Jadi teman-teman yang datang itu benar-benar dorongan dari hati mereka. Dan mereka diterima baik di sana. Mereka juga diterima Oke, baik oleh Puji masyarakat. Tuhan. Puji Terima Tuhan. kasih Pak Urban atas sharingnya tadi. Ya memang para pemirsa yang terkasih, nilai yang bisa kami sampaikan dalam renungan kami hari ini, dan secara pribadi sebagai seorang imam Katolik, saya juga terkadang datang ke tempat mereka ini, apalagi memang tugas saya diberikan oleh Bapak Uskup khusus untuk, ya bukan mengontrol sih ya, tapi untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan mereka. Dan saya punya moto seperti yang diminta Yesus kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalanmu. Karena kalau kita betul-betul mau menunjukkan perhatian dan kepedulian kita, kayaknya di pedalaman-pedalaman itu begitu banyak orang yang memerlukan kita, betul Mbak Elis? Ya, Ya, betul. Kalaupun harus kita jatuh bangun, saya pernah ikut beliau ini, perginya jatuh 3 kali, pulangnya 4 kali, terakhir ditambah dengan satu kenangan manis, kaki saya melepuh. Ya luar biasa memang. Masih utuh kakinya ya? Masih, untuk ada tanda saja dulu. Tapi saya anggap tanda itu seperti batu aki yang mengkilat bagus, tapi lama-lama menghitam. Nah, tapi itu ada pengalaman dan itu tanda kasih menurut saya. Sama seperti Tuhan Yesus tuh, untuk menunjukkan kasihnya dia punya tanda. Lihatlah tanganku dan kakiku, lihatlah lambungku. Untuk menunjukkan kasihnya dia sampai punya tanda itu. Dan kita juga pasti punya tanda. Kau punya tanda di mana? Tanda di hati kali. Jangan-jangan ada yang kena hatinya. Kena di hati. Kena di hati. Kalau Pak Urbanus tanda di mana? Sama. Ya, sama di hati. Baik. Ya, itu yang
memang pengalaman-pengalaman seperti ini menarik untuk dibagikan. Dan saya pikir waktu yang diberikan kepada kami kalau kami mau cerita, bayangkan 7-8 tahun tadi, dan saya sendiri yang baru 2,5 tahun punya pengalaman banyak di beberapa tempat yang saya kunjungi, yang menjadi tempat pelayanan. Atau mungkin gini, Kak Elis saya panggilnya ya. Mungkin masih ada pengalaman yang paling unik yang mungkin mau dibagikan Kak Elis. Mungkin kayaknya waktu kita tidak banyak lagi, sekitar 10-15 menit. Mungkin pengalaman unik nanti Pak Urbanus satu yang betul-betul unik yang mungkin bagi Ibu akan menjadi sebuah kenangan terindah kata Samson. Iya. Iya, silakan. Baik. Di tahun pertama 2018 saya datang, lalu ada seorang anak itu mengalami sakit perut, dan di bagian bokong belakangnya itu apa ya istilahnya itu, jadi kayak turun begitu. Lalu orang tuanya datang minta obat. Nah, kami bertanya ada apa dengan anaknya. Lalu kami penasaran, kami datangi ke rumahnya. Anaknya kesakitan dan tidak bisa buang air besar. Nah, lalu saya tanya ada makan atau tidak, lalu bilangnya tidak mau makan. Akhirnya saya berinisiatif untuk mungkin saya buatkan bubur, lalu saya kasih gula sedikit, lalu saya kasih makan. Nah, anak ini memakan makanan itu, lalu setelah itu bolehkah saya mohon izin begitu Mama? Saya mau mendoakan anak Mama ini, boleh atau tidak? Jadi ternyata mamanya setuju kalau misalnya yang penting anak saya sembuh begitu kan. Akhirnya saya mohon izin dan saya berdoa minta supaya aduh Tuhan, saya nggak tahu, saya bukan basicnya dokter ya, saya juga basicnya guru. Tapi saya percaya kalau memang ini karya Tuhan memakai saya, pasti anak ini sembuh begitu kan. Tuhan tolong saya begitu, jangan bikin malu saya dong Tuhan, ini kan ini udah anak kecil dan mamanya sangat minta. Jadi akhirnya mama saya permisi ya, jadi saya doakan. Setelah itu akhirnya bubur yang saya masak saya kasih dan saya doakan semoga akhirnya ya saya ingat sekali sampai hari ini anak itu tidak pernah mengalami sakit itu. Yang ini ada ekor pantatnya itu turun, jadi dia bilang setelah didoakan dan setelah makannya lancar, akhirnya sembuh. Dalam hati saya, aduh puji Tuhan ya Mama, anaknya sembuh iya. Dan sampai hari ini pun terkenang dan sangat teringat di hati saya dan hati keluarga itu. Dan ya mereka kalau ketemu saya, jumpa dengan saya, ya mereka menyapa dengan sangat luar biasa. Itu yang pertama. Ada yang kedua, itu juga baru-baru ini saya mengalami di tahun 2025. Ada satu kampung itu belum ada yang kami kenal, bayangin. Belum ada orang yang kami kenal ya Romo. Itu kami berkunjung sore hari. Nah, lalu kami numpang tidur di rumah satu keluarga. Nah, akhirnya kami sering melakukan dan tidur di rumah ini. Tapi minggu berikutnya kami mencoba tidur di tempat yang di sebelahnya. Nah, seperti itu. Akhirnya kami tidurlah. Lalu minggu berikutnya lagi kami kembali lagi ke yang utama. Nah, ternyata di rumah yang sebelah juga rindu kami tidur di rumahnya. Akhirnya yang si bapak turun panggil kami. Lalu tiba-tiba ibunya juga turun karena nggak berhasil dan turun naik. Jadi mungkin saya tidak tahu ada apa sebenarnya ini. Akhirnya saya bilang, Abah ada apa? Gitu ya, Bapak ada apa? Itu Mama panggil suruh ke rumah. Nah, akhirnya kami pergi ke rumah. Dan itu sangat menyentuh hati. Ternyata mereka menyediakan kami makanan. Dan dari tadi mereka melihat kami datang di sore hari, duduk terus di situ, bicara terus. Nah, ternyata keluarga ini memanggil kami ke rumahnya. Makanan itu sudah disediakan oleh si ibu. Mungkin mereka tidak enak kepada keluarga yang kami tempati ini. Jadi manggilnya nanti si suami, nanti si istri gitu. Akhirnya kami naik. Mama bilang, ayo makan dulu gitu. Makan di sini nanti baru pulang ke rumah yang ditiduri itu di sebelah. Jadi itu pengalaman yang luar biasa Romo. Kami tidak mengenal kedua orang tua dan juga anaknya, tetapi mereka sangat merasa akrab gitu dengan kami dan langsung kayak percaya begitu. Aduh anak kami ini mungkin kelaparan,
nanti kami masak dulu, kami panggil bawa mereka. Dan itu sangat apa ya, bagi saya itu pengalaman, bukan orang tua kita ya, mungkin ada juga orang yang beranggapan mungkin mereka ini datang mau mengganggu kami, tapi mereka ini berbeda cara pandangnya ya, dan sangat luar biasa mengundang kami, bahkan meminta kami sering-sering berkunjung, padahal tidak kami kenal dan bukan orang yang sering kami jumpai begitu. Itu pengalaman yang sungguh luar biasa, Romo, dan itulah semangat yang luar biasa dari Bapak Uskup ya, Ardere et Lucere, bercahaya dan berkobar. Semoga ya, harapan saya banyak anak muda di Kalimantan Selatan ini ya mau tergerak hatinya juga ya, bersama-sama berbagi pengalaman, membawa semakin banyak orang untuk mengalami kasih. Dan seperti seorang Samaria, walaupun kita tidak kenal ya, tapi alangkah baiknya kalau masa muda kita ini kita persembahkan untuk yang positif, yang terbaik seperti itu. Begitu Romo ya. Bolehkah kalau ke pedalaman beli sinyalnya juga? Kalau semangat begini. Tenang saja, walaupun katanya sudah tidak ada sinyal ya, tapi kalau kita mau perlu sinyal di sana bisa beli ya. Kalau dulu orang bilang beli HP sama beli sinyal. Nah, kalau di tempat kami beli ada HP-nya, nanti sinyalnya beli karena pakai WiFi yang harus bayar dengan voucher seperti itu Romo. Aman, iya. Oke, baik. Pak Ulpanus, mungkin ada pengalaman yang sangat unik dan berkesan yang ya menjadi sebuah kenangan yang sangat indah yang ada pengalaman. Terima kasih Romo. Ada pengalaman unik yang selalu kami alami kalau misalnya kami beberapa hari turun ke kota, terus kami balik lagi. Jadi anak-anak itu selalu menyambut kami. Ya. Jadi ketika kita sudah mau sampai rumah itu kan, karena sebelum sampai rumah kan melewati rumah anak-anak itu kan, rumah masyarakat. Jadi kalau kami lewat, mereka lihat, mereka akan mengejar. Capeknya langsung hilang. Iya, dan bersorak-sorak mereka panggil teman. Bapak datang, ayo Bapak datang. Jadi ya walaupun tadinya kita di jalan dorong sepeda motor atau motornya rusak, tapi ketika kita sampai rumah, mereka menyambut kita dengan sukacita gitu kan, rasa capeknya hilang. Jadi saya rasa itu pengalaman yang unik lah, yang membuat kami semangat, Rom. Ya, puji Tuhan karena pengalaman kecil itu ya yang membuat kita terus ya layani mereka, terutama pendidikannya ya. Karena kami juga belajar itu bukan hanya di sekolah, di rumah juga, Romo. Terutama masalah membaca dan menulis ya. Karena di pedalaman itu kebersamaannya itu yang penting itu. Makanya kita di pedalaman itu tidak perlu juga sinyal sebenarnya. Tidak perlu juga yang lain-lain yang membuat kita gembira, menyendiri gitu kan. Tapi selalu bersama. Itu Romo. Jadi pengalaman itu yang selalu kami alami. Ketika kami datang selalu bersuka cita. Kalau pengalaman diminta jadi pembakal gimana? Kalau untuk jadi pembakal ya itu memang ada sebagian masyarakat Romo. Karena tapi kepercayaan masyarakat. Iya, karena mereka yakin dengan kita, percaya gitu kan. Tapi kita utamakan kalau nanti jadi pembakal siapa lagi yang layani anak-anak. Iya, karena kuncinya itu yang generasi penerus ini kita perhatikan. Kalau nanti yang generasi penerus ini kita bentuk karakternya, persiapkan biar mereka yang jadi pemimpin. Begitu pengalaman saya di pedalaman. Mantap, bijaksana Pak Guru kita ini. Oke, baik. Saya pun punya pengalaman yang unik, yang khusus, yang menarik. Yang pertama itu tadi, pengalaman bersama anak-anak. Setiap kali mandi datang, Romo mandi, Romo mandi, Romo. Kemana? Ke sungai. Aduh, Romo tidak bisa berenang. Saya pura-pura begitu kan. Iya. Wah, Romo, masa
sebesar gitu badan dan bisa berenang gitu kan. Padahal cuma gurau saja karena memang saya anak sungai. Ya, oke, setelah pergi ke sungai dengan sukacita mereka, aduh. Sampai kayak waktu itu iseng saya berenang-berenang di daerah berbatuan, coba mencari sesuatu dan dapatlah tengkuyung. Tengkuyung tau kan, hitam-hitam itu, makhluk Siput, air, ya, siput. Semacam siput itu, dan saya cari itu. Rupanya mereka tidak pernah mencari barang itu. Ini apa Romo? Oh ini tengkuyung, enak benar ini. Akhirnya tengkuyungnya saya ambil, saya cari dengan mereka, dapat banyak. Kemudian dimasak, timbul masalah baru. Ya. Bagaimana cara mengeluarkan daging dalam tengkuyung itu. Dan memang ini tidak semua orang bisa. Untuk mengeluarkannya. Pormanus bisa? Bisa Romo, karena Iris? sudah biasa. Ketuyung. Susah ya? Tengkuyung dikeluarkan itu harus dihisap pantatnya, baru mulutnya. Kalau tidak begitu dia tidak akan keluar dan harus dalam satu tarikan yang cus gitu. Ya. Nah, seperti itu kan? Ya, itu betul. menarik bagi saya. Mereka belajar dari kita memanfaatkan alam begitu. Dan juga mereka mengajak kita untuk cari buah. Nah, ini pengalaman cari buah. Suatu hari saya pergi cari buah. Waktu itu kita mancing ya, sambil cari buah. Mereka teriak-teriak, Romo, jangan ribut Romo. Romo, jangan ribut Romo, bahaya. Saya pikir bahaya apa di hutan seperti ini? Padahal biasa-biasa saja. Rupanya di balik pohon sana ada sarang lebah besar. Dan mereka takut membangunkan lebah-lebah itu sehingga menyerang kita itu kan. Aduh, aku bilang memang anak-anak ini luar biasa. Mereka betul-betul sudah paham alamnya bagaimana dan sebagainya. Bahkan ketika mancing pun mereka enak-enak saja di sungai itu, lompat sana, lompat sini, kita yang takut. Ini pengalaman saya dan itu menarik sekali. Lalu pengalaman kedua memang ketika saya bicara suatu sore dengan penghulu adat. Itu menarik bagi saya. Karena itu pengalaman pertama saya bicara pengalaman adat dengan penghulu adat di Tanah Meratus. Kami bicara itu dari 4:30 sampai 6:30, sampai dah agak gelap, remang-remang itu. Dan banyak cerita dari Bapak itu yang kemudian dari pengalaman cerita bersama itu mengikat eratkan relasi hubungan saya dengan beliau, dan sehingga ya ketika sekarang saya pergi lagi ke tempat itu ya beliau selalu mau berjumpa dan akhirnya ya mau juga datang ke tempat nginap dan sebagainya. Itu menarik bagi saya. Nah inilah beberapa hal yang mungkin kita bisa bagikan kepada pemirsa kita, terutama kepada ya entah anak muda kah atau siapakah yang punya kepedulian, punya perhatian kepada sekian banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Kita enak kalau kita di daerah mendekati kota itu jalan baik, kemudian sinyal lancar, segala sesuatu kita bisa beli mudah ke pasar dan sebagainya. Tapi kalau di sana mereka betul-betul sangat memerlukan perhatian dan sebagainya, terutama persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu bagaimana juga menata ekonomi mereka. Mereka kan punya penghasilan baik. Mereka kerja ladang, kadang-kadang mencari emas. Tapi ya selama ini kan mereka entahkah punya atau tidak pola hidup menabung untuk memikirkan masa depan bagaimana. Karena beberapa kali kasus terjadi ketika sakit dan sebagainya, alasan tidak ada uang ya keluarga dibiarkan. Hal seperti itu. Jadi menjadi tugas kita itu untuk menjadi orang Samaria yang baik hati lah. Walaupun secara sederhana dengan kemampuan kita yang terbatas dan sebagainya. Ya saya pikir demikian yang dapat kami berikan dalam renungan ini. Ya kami percaya bahwa apapun yang terjadi dan
kita lakukan itu baik besar maupun kecil sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Begitu Mbak Elis ya. Ya kamu tadi sebagai anak muda yang masih muda sampai sudah sekian tahun ke sana, lalu punya pacar pun pacar jarak jauh kali ya. Itu tidak mudah itu. Demikian juga Pak Urbanus yang saya cukup kenal, dia harus ke pedalaman meninggalkan istri dan anak kan. Iya Ya betul. dalam beberapa hari itu tidak mudah memang. Di sini aja saya perhatikan ketika kita jalan-jalan ini hampir setiap waktu hubungi istri, telepon anak. Betul. Kalau di dalam sana, syukur masih ada sinyal kan. Kalau tidak ada sinyal gimana? Kalau di pedalaman paling tinggal doa aja. Ya tinggal doa saja. Ya, itulah. Itu yang terjadi. Elis juga sering mendoakan ya. Supaya cepat bersatu jiwa dan raga. Amin. Oke. Ya saya pikir menarik permenungan kita hari ini. Mari kita bersama-sama akhirnya bawa dalam doa untuk apa yang bisa kita buat dan teman-teman kita lain juga bisa buat. Saya pikir kekuatan doa akan mempengaruhi banyak orang. Ya karena kekuatan doa kan berarti kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya puas diri bahwa saya sudah berbuat, bahwa saya sudah melakukan sesuatu, bahkan mungkin untuk berbuat itu lupa bahwa di balik itu sebenarnya kita ada kekuatan yang menggerakkan kita, yang membuat kita betah, yang membuat kita bertahan, yang membimbing kita ketika kita di jalan jatuh motor tadi. Ya, pengalaman saya jatuh motor itulah dengan tanjakan yang curam itu, saya masih baru hanya ketimpa motor bukan masuk jurang, itu kan luar biasa. Masih ada Tuhan yang membimbing. Mungkin saya jatuh pakai motor itu hanya ketidakcermatan saya ketika saya naik motor itu. Oke, demikian mari kita, saya pikir kita mengawali dengan doa renungan kita ini, ya kita tutup juga dengan doa sambil tentu tetap memohon Tuhan menyertai Kak Elis, Pak Urbanus, kami para Romo, juga para suster atau siapa saja yang mau terlibat dan membantu sesama dimanapun. Bukan hanya soal agama, bukan hanya soal suku, bukan hanya soal golongan dan sebagainya. Tapi seperti orang Samaria tadi kan dia tidak punya hubungan apa-apa, bahkan mungkin tidak kenal siapa orang itu. Tapi dengan kesungguhan hati dia menolongnya. Baik, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berbelas kasih, terima kasih bahwa kami boleh bersama dalam renungan ini. Dan kami harap bahwa apa yang kami buat secara sederhana ini dapat menjadi berkat bagi para pemirsa di rumah, bagi para pendengar, dan juga bagi orang-orang yang tergerak hati oleh belas kasihan untuk menunjukkan kepedulian belas kasihnya kepada sesama. Kami percaya juga Tuhan, Engkau punya orang-orang pilihan-Mu, sama seperti Engkau memilih orang-orang-Mu yang terbaik untuk menyebarkan kasih ini kemana saja. Dan kami percaya apa yang kami telah lakukan, walaupun sederhana, berkenan kepadamu dan menjadi berkat pertama untuk diri kami pribadi, berkat untuk mereka yang kami layani, dan berkat juga untuk setiap orang yang memiliki kepedulian yang sama. Selalu beserta kami dan memberkati kami. Tuhan bersamamu dan bersama semoga kita sekalian bentuk-bentuk kepedulian dan perhatian serta cinta kita kepada sesama dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.